Halo, jumpa kembali dengan saya Roni Lukman. Apa kabar? Berharap semua insan catur Indonesia dalam keadaan baik dan tetap semangat. Atas beberapa permintaan teman-teman, kali ini saya akan mencoba untuk membahas tentang permainan babak akhir. Sebelum saya melanjutkan video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan saya, yaitu Bapak Irios dari Batam, Bang Nurdin Abu Bakar, pelatih catur dari Palembang, Bung Johan Rahmiar dari Irian, Bapak Alvin dari Banyuwangi, Bung Chandra dari Lombok, serta yang lainnya yang belum sempat saya sebutkan nama-namanya. Terima kasih pada beliau-beliau. Kembali ke catur. Kelemahan yang mendasar daripada pemain catur, terutama pemain junior, adalah babak akhir. Karena dalam permainan babak akhir, dasar pengetahuannya yaitu pemahaman-pemahaman dari prinsip babak akhir. Tentunya hal ini memerlukan perhatian dan belajar secara mendalam. Babak akhir tentu saja berbeda dengan babak tengah, yang banyak mengandalkan kekuatan posisional dan taktis. Dan pengalaman saya selama mengajar, hal yang paling disukai oleh para pemain junior adalah di bagian langkah taktis yang mengarah kepada bentuk-bentuk kombinasi. Dalam belajar babak akhir bagian pertama ini, saya telah menampilkan satu posisi di mana dalam posisi ini, hitam mempunyai pion yang berada di baris C. Baris ini adalah baris kekecualian selain baris A, F, dan H. Jika salah satu pemain memiliki pion yang berada di garis A, C, F, dan H, lalu akan melangkah satu langkah menuju petak promosi, walaupun raja lawan memiliki menteri dengan dasar posisi raja yang jauh, prinsip menyatakan draw. Artinya, raja plus satu pion melawan raja plus menteri. Namun ada kekecualiannya, yaitu ketika posisi raja lawan berada dekat dengan pion promosi. Untuk pertanyaannya pada posisi diagram ini, ialah langkah mana yang membuat putih menang? Pilihannya, dorong pion H5, raja F4, atau raja F5. Sebelum saya membahas tentang materi ini, para insan catur dapat mempost dan mencoba menganalisa masing-masing kemungkinan sebelum kita berlanjut ke pembahasan. Selamat mencoba. Baik, untuk yang pertama, saya akan membahas langkah dorongan pion H4 menuju H5. Jika putih melangkah pion H5, maka hitam akan membalas dengan C5, H6, C4, H7, C3, H8, promosi menjadi queen, dan hitam menjawab dengan C2. Tentu saja posisi ini berdasarkan prinsip dinyatakan draw dikarenakan posisi raja putih yang berada terlalu jauh menuju petak promosi pion hitam. Demikian untuk pembahasan posisi yang pertama. Untuk pilihan kedua, saya memilih kemungkinan putih melangkah raja F5. Dan di sini hitam akan membalas dengan C5, raja E4,
Raja C2, Raja D5, dan di sini terlihat hitam tidak dapat membela pionnya yang berada di C5. Namun hitam mempunyai kesempatan untuk mengejar pion yang berada di H4. Raja D3, Raja makan C5. Saya mundur satu langkah. Seandainya di sini putih melangkah H5, maka hitam akan melanjutkan C4, H6, C3, H7, C2, H8 promosi menjadi menteri, C1 promosi menjadi menteri, dan posisi menjadi draw. Kita kembali kepada posisi utama. Setelah raja makan C5, hitam melanjutkan dengan raja E4. Dan di sini terlihat posisi pion putih dan raja hitam membentuk atau bisa dibentuk bujur sangkar. Maka secara teoritis hitam dapat mengejar pion yang berada di H4. Dan tentu saja posisi ini pun akan menjadi posisi draw. Demikian untuk bahasan kemungkinan posisi nomor 2. Dan kita akan berlanjut kepada kemungkinan posisi nomor 3, yaitu Raja F4. Baik, kita akan membahas kemungkinan terakhir dari putih, yaitu Raja F4. Raja F4 akan dibalas oleh C5, dan di sini putih akan menjawab dengan Raja E3, Raja A2. Raja A2 terlihat agak aneh, namun Raja A2 adalah pilihan yang terbaik daripada hitam. Namun di sini hitam mempunyai dua pilihan lain, yaitu Raja B2 dan Raja C2. Saya mundur satu langkah. Pertama, saya akan menganalisa kemungkinan Raja B2. Jika hitam melangkah Raja B2, maka putih akan melangkah H5, C4, H6, C3, H7, C2, H8. Putih melakukan promosi sekaligus melakukan langkah skak. Tentu saja posisi ini putih menang dikarenakan langkah kuncinya adalah posisi raja yang berada dekat dengan petak promosi. Walaupun hitam mempunyai pion bebas yang berada di baris C. Baik, kita akan menganalisa kemungkinan kedua, yaitu Raja C2. Jika hitam melangkah Raja C2, maka putih akan melangkah seperti langkah sebelumnya, yaitu H5, C4, H6, C3, H7, Raja B1, H8, promosi menjadi menteri, C2. Dan di sini putih menang dikarenakan posisi raja yang berada dekat dengan petak promosi. Dan di sini putih bisa melanjutkan dengan langkah menteri B8 skak, Raja C1, menteri B4, Raja D1, menteri D2, dan putih melakukan langkah skakmat. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah Raja A2,
putih melanjutkan dengan H5, C4, H6, C3, Raja D3. Ini adalah langkah kunci untuk mengambil tempo promosi dapat melakukan langkah skak. Saya mundur satu langkah. Jika dalam posisi ini putih melangkah H7, maka hitam akan melangkah C2, Raja D2, Raja B1, dan putih kehilangan kesempatan ketika promosi dapat melakukan langkah skak. Tentu saja posisi ini akan berakhir dengan hasil draw. Kembali kepada posisi utama, setelah Raja D3, hitam melanjutkan dengan Raja B3, H7, C2, Raja D2. Langkah kunci agar ketika putih melakukan promosi, putih mendapat satu tempo untuk melakukan langkah skak. Tentu saja di sini pilihan hitam mau tidak mau melangkah Raja B2 dan putih melangkah H8 promosi sekaligus melakukan langkah skak. Tentu saja dalam posisi ini putih menang. Demikian contoh menarik babak akhir dengan posisi baris kekecualian, yaitu baris A, C, F, dan H. Semoga bermanfaat dan ada hal yang dapat kita pelajari bersama-sama. Sampai jumpa pada pertemuan video selanjutnya. Tetap semangat. Salam catur, gens una sumus.